Ya, sekarang kita akan membahas mengenai sastra anak. Jadi kebutuhan, Anda sebagai mahasiswa PGSD untuk mempelajari sastra anak adalah karena nanti ketika Anda menjadi guru, tentu saja pembelajaran sastra yang dihadirkan di sekolah adalah sastra anak. Jadi, eee, kita harus menghindari kegiatan apresiasi yang dilakukan oleh anak itu mengapresiasi sastra-sastra yang tidak ditujukan untuk mereka. Oleh karena itu, pembelajaran sastra di sekolah tentu saja harus mengenai atau menggunakan sastra anak. Uh, Sastra itu dipandang sebagai produk uh, citraan kehidupan dan secara potensial juga sebagai sebuah metafora kehidupan. Jadi dengan kita membaca sebuah teks sastra, mau itu sastra anak ataupun yang lainnya, kita bisa melihat model-model kehidupan yang nyata di dalamnya. Jadi melalui karya sastra, kita bisa melihat kisah-kisah nyata kehidupan yang biasa dialami oleh manusia di dalamnya, ataupun penggambaran karakter manusia itu seperti apa, baik itu manusia yang berkarakter baik ataupun emosional dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang disebut dengan sastra anak? Nah, sastra anak itu adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak. Jadi, di dalam karya sastra, anak sebagai pusat penceritaan. Jadi, isi sastra anak harus berisi tentang dunia anak. Dan seperti karya sastra pada umumnya, tentu saja sastra anak juga memiliki berbagai fungsi, seperti sebagai media pendidikan dan hiburan. Jadi ketika kita membaca sebuah karya sastra atau khususnya sastra anak, bisa memberikan kesenangan ketika membacanya. Selain itu, kita pun mendapatkan wawasan ilmu di dalamnya, yaitu fungsinya sebagai media pendidikan, juga sebagai pembentuk kepribadian anak, juga untuk menuntun kecerdasan emosi anak. Nah, siapa sih anak yang dimaksud di sini? Ya tentu saja tergantung teori siapa yang kita pakai gitu. Kalau menurut Hub, iya anak itu yang berusia 6 sampai 13 atau kurang lebih 12 tahun. Atau misalnya Anda menggunakan teori Piaget, ya sama. Anak di situ 0 yang berada dalam periode 0 sampai 12 atau 13 tahun. Nah, pendidikan di dalam sastra anak memuat hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan mereka, perkembangan kepribadian, imajinasi, kreativitas, dan hal-hal yang lainnya. Juga memberikan pengetahuan keterampilan praktis bagi anak-anak, tentu saja yang berkaitan dengan kehidupan keseharian mereka. Nah, karena ini sastra anak, tentu saja memiliki keterbatasan isi dan bentuk. Maksudnya, tentu saja keterbatasan isi di situ karena pengetahuan dan pengalaman anak-anak masih terbatas. Tentu saja ketika seorang penulis sastra anak menulis karya sastra anak harus mempertimbangkan hal itu. Jadi kekompleksan isi cerita harus disesuaikan dengan sudut pandang anak. Ketika anak membacanya, mereka akan mengerti atau tidak sih? Ketika anak membacanya, mereka akan merasakan empati atau tidak sih? Karena memang anak belum seperti orang dewasa yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Nah, seperti sastra pada umumnya, sastra anak ada yang lisan dan tulis. Kalau sastra lisan, ya berkaitan tentu saja dengan kehidupan kesusastraan di Indonesia yang memang tradisi lisannya itu kuat sekali, sehingga sastra anak pun ada yang bentuknya lisan. Kalau tertulis, saya kira banyak sekali karya-karya sastra anak yang sekarang ini ditulis dan diterbitkan dan cukup populer. Misalnya KKPK begitu. Namun ketika Anda memilih sastra anak untuk disajikan di dalam kelas, tentu saja harus dipertimbangkan pula kelayakan atau kualitas isi dari sastra anak tersebut. Nah, sekarang itu karya sastra anak yang banyak direkomendasikan itu beberapa diantaranya adalah terbitan dari Yayasan Litara. Nah, seperti yang pernah saya perkenalkan, Yayasan Litara sudah memiliki aplikasinya juga. Anda bisa mengunduh Let's Read, itu merupakan kerjasama Yayasan Litara dan the SCA Foundation. Nah, siapakah penulis sastra anak? Ada dua pandangan di sini. Ada yang beranggapan bahwa penulis sastra anak itu adalah anak-anak katanya. Karena anak-anaklah yang paling mengerti dunia anak-anak. Begitu. Namun ada pula yang beranggapan bahwa penulis sastra anak itu harus orang dewasa. Karena orang dewasalah yang tahu bagaimana cara mengolah pengalaman, wawasan, pengetahuan sehingga layak untuk diapresiasi oleh anak-anak. Namun ada pula yang beranggapan bahwa penulis sastra anak itu bisa keduanya, baik anak-anak maupun orang dewasa, selama isinya mengenai dunia anak, merekalah penulis sastra anak. Nah, untuk genre sastra anak, ini menurut Lukens, saya mengambilnya dari buku Burhan Nurdiantoro yang berjudul Sastra Anak, Pengantar Pemahaman Dunia Anak. Ada realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi. Nah, pembagian sastra anak yang disarankan oleh Burhan Nurdiantoro itu katanya cukup fiksi, non-fiksi, puisi, sastra tradisional, dan komik. Jadi cukup 5 saja karena tadi karya yang banyak tadi bisa masuk ke dalam 5 penggolongan yang 5 ini. Komik masuk ke dalamnya karena katanya dengan menggunakan media komik pun isi dari cerita yang mengenai dunia anak, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya bisa masuk ke dalamnya. Nah, kontribusi sastra anak bagi anak ketika anak mengapresiasinya tentu saja banyak gitu. Di antaranya ada nilai personal. Jadi dengan membaca sastra anak itu bisa membantu mengoptimalkan perkembangan emosional anak, intelektual anak, imajinasi anak, rasa sosial anak, rasa estetis dan religius anak. Kemudian nilai pendidikan, dengan membaca sastra anak, anak bisa mengeksplorasi dan menemukan sesuatu, bisa juga mengembangkan bahasanya untuk estetikanya, menanamkan rasa multikultural, dan untuk penanaman kebiasaan membaca. Dan tentu saja sastra anak yang diapresiasi anak harus layak untuk anak. Jadi ini ketika anak mengapresiasi sastra anak perlu bimbingan orang dewasa, baik itu guru, orang tua ataupun keluarga lain. Gitu. Jadi tidak bisa dibiarkan ketika anak mengapresiasi sastra anak, ketika anak membaca sastra anak, orang dewasa harus turut serta untuk memilih
atau menyeleksi karya-karya mana saja yang baik, cocok, diapresiasi untuk anak-anak kita. Nah, berdasarkan kehadiran tokoh utamanya, sastra anak dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sastra anak yang tokoh utamanya itu benda mati. Misalnya pensil yang menari, pohon yang suka tertawa, dan lain sebagainya. Atau sastra anak yang tokoh utamanya itu makhluk hidup selain manusia. Begitu ya. Oh maaf, tadi benda mati, pensil, dan lain sebagainya buku. Kalau makhluk hidup selain manusia yaitu tadi pohon yang tertawa, atau kelinci, kancil, begitu ya, monyet, buaya, dan lain sebagainya. Tentu saja yang ketiga itu yang tokoh utamanya adalah manusia. Dan ini banyak sekali. Ada beberapa ahli yang merekomendasikan khususnya untuk anak-anak kelas tinggi, sastra anak yang direkomendasikannya bertokoh utama manusia. Namun itu tentu saja sekali lagi terserah kepada apresiator mana yang lebih cocok untuk diapresiasi untuk anak.